Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazza Hindur Aza, biasa dipanggil Fazza, dan merupakan salah satu mahasiswa teknik industri Universitas Diponegoro. Nah, sekarang kami diamanahi tugas oleh Bapak Susatya untuk mewawancari salah satu pembisnis, yaitu kami memilih toko Nyala Dimsum yang produknya itu sama, nanti kita jual pada saat IMD berlangsung. Tanpa lama-lama, yuk kita langsung aja ke tokonya. Oke, halo pemirsa, kembali lagi dengan aku Fazza. Di sini aku sudah bersama dengan salah satu pembisnis. Boleh perkenalan, Mas? Halo, Bang Irfan. Di sini sebagai apa, Mas? Kebetulan sebagai rekanan dari owner yang punya. Oke. Baik, Mas Irfan ya. Aku kenalkan juga, nama saya Fazza. Kami dari mahasiswa teknik industri Universitas Diponegoro. Kebetulan diamanahi tugas oleh salah satu dosen kami, yaitu mewawancarai salah satu bisnis untuk penugasan mata kuliah kewirausahaan. Oke, langsung mulai aja, Mas. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Mas, boleh ceritain nggak, Mas, gimana produk ini itu bisa bagi masyarakat, sama apa aja sih ide-idenya? Mungkin karena ini ya, Dimsum itu dulu waktu tahun 2010-an itu kan masih belum terlalu kenal. Iya. Masih kalah saya sama-sama ya, kita di jalan. Kemudian beberapa brand banyak yang munculin Dimsum sendiri, dan ternyata potensial banget ketika Dimsum itu dibikin jadi kaki lima. Jadi awalnya dari itu, dari lihat potensial kaki lima, kemudian lihat juga beberapa resto, kalau tahu apa namanya, kopi tiam. Oh iya. Kopi tiam juga menjadikan Dimsum juga. Jadi terinspirasi dari itu. Dan ini sih apa, lihat beberapa brand yang udah besar seperti Marita. Iya. Berarti Masnya juga terinspirasi dari brand lain. Kalau nama dari Nyala Dimsumnya tuh Masnya terinspirasi dari mana nih, Mas? Biasa, nyala bang. Oh, Nyala. Oh, oke. Gitu. Langsung jadi nama brand gitu ya, Mas. Oke, mungkin dari kedainya sendiri, Mas, sudah ada berapa cabang? Kebetulan ini cabang terbaru ya kalian. Jadi ada 3 cabang. Oh iya. Cabang pertama itu Tembalang, didirikan dari September tahun 2024. Kemudian yang kedua itu Peleburan Jalan Bukmawardhani, itu didirikan bulan Mei kemarin. Dan ini baru buka kemarin. Kemarin Ya. Pantas waktu saya sini belum buka, Mas. Ya, betul. Oke, mungkin kalau dari saya, menurut Mas, Dimsum ini itu sebagai apa gitu? Kalau misalkan dari pemasarannya. Ya pasti ini termasuknya jajanan ya, bukan makanan pokok. Karena jajanan segmentasinya jauh lebih luas. Ya. Menurut segmentasi nih, Mas, menurut Mas, mungkin untuk sasarannya dari Dimsum ini tuh mau dijual kemana? Kalau Masnya diharapkan tuh apa? Sebenarnya nggak ada batasan usia ya untuk target pasar ya. Cuman berkaca dari fenomena yang ada, bahwasanya lebih sering perempuan. Oh, perempuan. Oke. Perempuan, cewek-cewek yang sering jajan. Sini ya, Mas ya, biasanya. Dan Rombongan gitu ya. sepanjang ini juga memang terbukti lebih banyak perempuan. Biasanya pada dine-in di sini atau dibawa pulang, Mas? Karena ini konsep baru
dalam yang kaki 5 hari itu belum ada dimsum goreng. Berarti itu ya posisi kunci. Oke. Kalau agar tetap konsistensi dalam produksi itu harus pakem di setiap recipe menu. Jadi nggak boleh ada perubahan. Even cuma 2-3 gram. Jadi harus sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan dari awal. Berarti semua pegawai sih udah di training dulu ya. Kebetulan konsepnya jadi untuk dimsumnya sendiri basicnya itu kita ada produksi sendiri. Makanya kita pun tidak hanya jualan bentuk kayak gini, tapi ada juga frozen food. Frozennya ada juga. Ya, kemarin sempat dari Tembalang ada yang minta danusan, juga nggak tahu, tiba-tiba hilang aja orangnya. Frozennya jalan juga alhamdulillah dari rumah produksi sendiri. Jadi sebenarnya core-nya itu di produksi ya. Kalau untuk frozen foodnya sendiri itu apa jenis varian? Apa yang di sini ada bisa? Di sana juga ada. Oh gitu. Ya, di sana bentuknya frozen aja. Berarti bisa dimakan untuk nanti ya mas? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, Berarti dua-duanya. tersedia di e-commerce juga. Ada. Kalau Shopee lagi proses karena Shopee punya kebijakan sendiri, memang nggak beda sedikit dan butuh waktu 2 hari kerja. Tapi alhamdulillah kalau Grab sama Gojek itu udah ada dulu. Kalau yang online Gojek. Gojek. Kalau misalnya sama offline, Kalau offline karena nggak bisa dibandingin, masih 2 tuh baru kan? Yang satu baru Mei, yang satu ini baru kemarin. Tapi kalau dari total revenue tetap Tembalang lebih ramai. Cuman kalau dari segi potensial di sini mungkin bisa ngeliatin Tembalang. Lewat orang lewat. buat orang lewat. Begitu. Kalau misalkan dari sosial media, kayak Sosial media mungkin layaknya bisnis Airbnb pasti awal tuh bakar uang untuk ya selain influencer dan lain-lain. Jadi mungkin arus ramainya tercipta dari kita dapat influencer di kayak TikTok atau Instagram. Cuman kalau dari segi awalnya orang lebih tahu mana dari orang lain. berarti pernah ada kayak yang review-review gitu ya mas? Ya, alhamdulillah banyak kalau yang di cabangnya itu harus ada. Oh iya sih, iya. Tiapnya ya. Caranya ya, Iya. sebenarnya ngalir aja. Cuman untuk naikin revenue tentunya kita juga membuat beberapa promo-promo yang menarik, termasuk gebrakan terbaru itu kita lagi mempersiapkan buat Alibaba. Berarti emang di konsep buat bisa makan banyak gitu ya mas? Jadi karena saya lihat sih di misal-misal lain nggak ada yang berani Alibaba. Ada hal baru ya mas? Jadi untuk menarik pelanggan baru ya dengan ada inovasi-inovasi tersendiri. Kita harus jaga konsistensi dari mulai pelayanan sampai kualitas produk. Jadi karena pelanggan lama itu istilahnya tuh pelanggan yang udah cocok lidahnya dengan produk kita sudah cocok, otomatis ketika ada sedikit saja perubahan rasa, yang paling pertama komplain itu pasti pengalaman, pasti. Tentunya bagaimanapun komplainannya kita pasti minta waktu, karena mungkin ada ketidaknyamanan baik dari pihak kita ataupun dari keadaan kita. Nah, ketika memang komplainannya mengenai produk dan itu kita anggap sebuah kesalahan yang fatal, bisa kalau komplain cuman kok rasanya sekarang agak gini ya, kok beda ya, itu ya kita minta maaf, mungkin ada beberapa kesalahan, cuman nggak ada komplimen. Tapi kalau misal macam apa di sini
untuk sampai situ, tapi mau sebenarnya termasuk untuk meningkatkan review game karena sejauh ini mungkin karena mulai dikenal ya, Iya. jadi kayak butuh untuk naikin reviewan gitu. Lalu punya Jarang jarang ya? banget, jarang banget. Jadi ngalir aja gitu Ya, dan benar-benar kita gambling, kita mau tahu kualitas kita bisa konsisten, apakah bisa konsisten terus bisa cocok dengan lidah masyarakat. Apalagi ketika kita tahu bahwa segmen kita itu perempuan, bukan apa, tapi perempuan biasanya lebih peka. terhadap semuanya ya. Ya, termasuk kalau ini agak kecil aja ya sekarang ya. Oh, itu perempuan pasti. Pasti. Gitu. Jadi juga tantangan ya mas. Betul. Harus konsisten. Dulu tuh owner tuh sebelum buka orangnya cabut ke Australia, kerja di sana, pulang punya modal, terus ya bangunin. Kalau misalkan selain dari pelanggan apa ada apa lain yang dapat dari Buat siapa? Kayak bisa buka franchise Iya. atau Oh, jadi mau naikin revenue Iya. selain dari kita outlet sendiri. iya. OTW sih, franchise itu sudah di konsep. Cuman melihat dari beberapa franchise yang ada, ketika konsepnya kurang matang, justru mitra yang dirugikan. Dan kami nggak mau seperti itu. Banyak kok outlet, ada beberapa outlet gede bahkan. Kalian pun pasti tahu kalau disebut namanya. Itu mitranya harus bagi hasil 50. Dan itu menurut pengalamanku ya, itu nggak sehat banget buat mitra. Nanti kita sebagai pusat selalu dapat untung, tapi mitra itu uangnya bakal muter doang, nggak pernah dapat keuntungan. Jadi konsepnya jangan sampai seperti itu. Jadi nggak mau mungkin kita juga. Pokoknya kan juri sih. Iya di sini. Bisa. Jadi kalau misalkan in case-nya ada pelanggan yang bayar case tetap ada. Tetap ada. Jadi kita tuh cuman pembayaran by card yang enggak. Oh baik kan? Ya gimana ya? Lucu juga kalau kaki 5 by card. Oh baik kan? Oke. Kalau Chris kan gerobakan aja udah ada. Ada. Cuman kalau pakai debit lah. Bisa juga. Ya? Sebenarnya ketika ada promo, apalagi insya Allah minggu depan sih untuk naikin engagement atau review Google-nya itu naik, jadi kita ada promo gratis menu. Enggak di sini doang. Iya, mungkin bisa menurut sebagai Pertama pasti dari mindset sih. Yang namanya bisnis itu jangan pernah terlena ketika dapat uang gede. Jangan pernah terlena ketika dapat profit tinggi. Bukan bisnis saja, semuanya. Karena kalau terlena, kemungkinan mental kalian bakal ngerasa semudah ini dapat duit. Hasilnya, impactnya adalah kamu gak pernah bisa ngehargain uang. sempat habis ya. Tuh, walaupun ada istilah duit setan dimakan jin, ya duit Iya. bukan dari setan pun kalau kalian gak menghargai cepat. Dari mindset satu. Terus yang kedua itu harus bisa sabar dan konsisten pasti. Karena yang namanya bisnis itu enggak pasti hari pertama langsung balik modal. Iya. Jadi benar-benar harus bisa sabar dan
ya karena setelah muncul LPG ini kan ada soal daging. Oh iya. Wah, daging Satu ya mas. naik langsung. Jadi karena bahan dasar yang itu naik, kita nggak mungkin naikin ini juga. Iya. Jadi mau nggak mau ya kita harus benar-benar nggak naikin harga, tapi mungkin bisa nyari peluang buat nutupin kerugian karena kenaikan bahan. Makanya ada terus. Yang pertama mungkin pengetahuan dulu ya. Karena ini tuh produk yang cukup tricky buatnya, butuh ketelatenan. Kalau untuk dikenal ada beberapa trik marketing. Ya sebenarnya kalau mau belajar bisa, kalau belajar psikologi konsumen lebih belajar lagi. Contoh yang saya terapkan di belajar baru ini tuh, kita belum melempar. Jadi pertama kali buka harusnya jam 10 karena itu kendala yang tidak terduga bahwasanya masalah beberapa alat itu terlambat. Jadi kita baru buka jam 2. Terus gimana bisa kenalin orang belum pasang banner soft opening dan lain sebagainya. Salah satu trik dari psikologi itu, coba kamu duduk di depan, jangan sendiri, berdua. Bawa ini kosong, kelihatan kayak beres makan, diam lama, orang tahu itu. Kalau kalian buka usaha, coba trik kayak gitu. Oke mas. Makasih mas. Diam di depan kayak lagi ada yang beli. Orang-orang lirik, apalagi di sini daerah ramai. Iya. Dan setelah 1 jam, 2 jam, ada yang lewat, balik lagi. Nanti mulai ramai. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya potong cost production, kayak potong cost buat marketing juga. Alat digital, Iya. ya pasti sudah hasil. Iya. Terus kita juga mainin media sosial buat menarik lebih luas. Teknologi itu juga ada, cuman di tempat produksi paling beberapa kayak steamer kita nggak pakai. Ya mungkin di sini dagang bungkus kayak gini, tapi untuk produksinya ya beda. Ada. Jadi karena kebanyakan karyawan itu ngambil fresh graduate, dan kami nggak mau kalau sebenarnya kami jalan di jalan yang tidak profesional, sehingga ketika karyawan baru masuk itu pasti ada training dari sistem yang ada, sistem stok opnam sampai ke reporting. Dan ini sistem yang kami buat itu benar-benar blend dari korporat dan F&B. Jadi kalau mau disamain kayak F&B ya mirip-mirip, tapi nggak sama. Mau disamain sama korporasi juga nggak akan sama. Nah itu supaya nggak bakal ketika punya karyawan dan udah loyal dan dia udah paham dan mau meningkatin mungkin ke bukan korporat atau mungkin ke F&B yang lebih besar, setidaknya nggak kosong-kosong amat. Kerjasama sih belum, masih bertiga nih. Ya, cuman mungkin andaikan ada kerjasama kayak dari kampus, selama titik terangnya tetap masih aman. Karena ini bukan balik-balikan kayak kemarin ya. Ada yang ngajak dan pesan dari Kodik, dari pendidikan. Cuman menurutku yo, kenapa dan besar kamu ngambil produk yang jadi dari kamu? Kenapa dengan produk
kalau mengambil jadi ya sebenarnya kan ada jaraknya dari Tembara dari Banjarsari ke Undip tuh kan. Iya. Ya, kamu mau pakai bungkus apa supaya di sana masih hangat. Jadi kalaupun mau kerjasama bukan nggak mau untung, mau untung. Cuman karena kalau keuntungan sepihak nggak akan terawat. Makanya ketika mau kerjasama ya sebisa mungkin aku ini tahu mitra kami pun nggak terugikan. Jadi kalau misalnya menurut kami itu merugikan mitra dan itu bisa jangka panjang, mungkin kami bakal menolak. Makanya selalu nyari titik tengah. Berarti kalau yang itu sampai sekarang belum ada lagi. Selalu begitu malah mungkin dibilangnya lebih simpel ya. Iya. Kalau kayak misal aku mau bermitra, tapi aku siapin tempatnya dan lain sebagainya, urusin sendiri. Cuman nantinya yang hiring dan training itu mitra. Yang kami pikirkan yang kasihan adalah karyawan itu. Karena apa? Ketika tidak sesuai dengan SOP, yang ditanyakan adalah karyawan itu sudah temuan. Sedangkan yang harus ikut dalam aturan adalah karyawan. Jadi ketika jangka panjangnya ketika dipikirkan ada yang merugikan, kami pasti kedua. Tanggung jawab sih banyak kontrak. Ya, kayak karyawan semua kontrak. Cuma mungkin ya sedikit berbeda antara owner dan saya. Kalau tanggung jawab sih asas profesional. Walaupun kita itu nggak ada kontrak antara saya dengan orang, cuman asas profesional. Karena lebih mahal kepercayaan. Seperti apapun skillmu, kalau kamu gak dipercaya. Kalau di yang sendiri ada kayak SP-nya gitu kan? Ada. Berarti bertahap. Sebenarnya untuk kayak pelanggaran dan lain sebagainya itu kami cukup toleran. Kalau misalnya memang mistake-nya hanya udahlah cuma berikan sedikit, atau ketika salah setiap masa kalau mau lihat di silat itu ada jurusan yang kering itu karena stepnya salah. Tapi ya udahlah cuma segitu buat kami ya namanya try and error, nggak masalah. Tapi kalau semisal terlalu fatal atau karena keteledoran, misal tabung gas ditaruh di luar ketika tutup dan besoknya hilang, itu fatal. Jadi hal-hal yang masih ditoleransi masih termasuk keterlambatan. Itu pertanyaan. Ya, pernah nggak sih Mas ada kendala atau tidak pendapat dari partner terus cara ngatasinya? Sering kalau beda pendapat. Sering. Cara ngatasinya ya sebenarnya harus berpikir terbuka aja ya. Beliau harus ngerti kenapa aku berpikir seperti ini, aku pun harus ngerti kenapa beliau berpikir seperti ini. Jadi ketika kita ngerti, sama-sama ngerti, titik tengahnya itu seperti apa, ujung-ujungnya yang terbaik buat perusahaan. Contoh kasus saya kayak gitu. Menurutku sebelum buka mitra itu, even itu sebelum buka proses, ada baiknya lebih baik fokus di produksi dan pembukaan cabang. Karena kita punya cita-cita ada 5 cabang di Semarang sebelum berkembang ke yang lain. Tapi owner lebih berpikir aku harus cepat nyari keuntungan supaya bisa ngembangin yang lain. Kan udah beda sudut pandangnya. Iya. Yang punya duit kan dia, bukan saya. Ketika didiskusikan, pada akhirnya apa? Yaudah titik tengah, kita gak bisa buka outlet,
2025 karena niatnya awalnya itu niatnya akhir tahun ini udah kosong. Tapi karena IPG dan lain sebagainya harga pokok naik dari sudut pandang owner kayaknya jangan dulu coba-coba stabil dulu keuangan. Jalan tengahnya ya udah kita lambat mungkin yang tadinya sebulan satu karena konsep awalnya gitu sebulan satu kita ubah oke akhir tahun ini cukup kalian tapi persen harus jalan jadi buka cabang ya tetap buka kan frozen ya tetap pengeluaran Iya. oh tentu saja modal modal jadi ketika buka outlet baru khususnya itu pasti modal tinggi. Nah kenapa balik lagi kasus yang tadi kenapa harus divest karena modalnya terbatas. Jujur kita nggak ada penyebar bank jadi murni benar-benar uang yang ada kita lipat gandakan dengan usaha terus dikumpul-kumpul baru buka cabang lagi. Jadi karena modal itu selalu tinggi apalagi buka cabang dan ketika kita punya cita-cita 5 cabang jadi kita tahu itu modal tinggi dan harga pokok naik kita lebih memilih udah gak apa-apa lambat tapi yang penting setia jadi gua Mungkin biaya tetap kalau biaya tetap sih pasti jadi karyawan ya pasti ada kenaikan cuman kalau disebut tetapnya kan bertahap naik pasti di cost production tetap tapi yang variabel intinya itu variabel yang kena impact dari pemerintah kan contoh ya harga bahan pokok terus harga gas dan lain sebagainya itu kalau ada kebijakan dikit aja biasanya kan harga berpengaruh itu yang variabel yang tidak bisa diduga tapi kalau variabel tetapnya ya pasti cost production oh pasti dari daily sampai monthly jadi kalau daily itu setiap outlet kalau monthly urusan saya ada ya kayak tadi kita juga mungkin nge-press jadi kecil. nggak tega jadi kecil Iya. karena ukuran rata-rata segini dinaikin pun nggak tega karena ini jajanan ambil contoh lah jajanan kecil yang dulu kita waktu kecil segede gini terus saya tahu harganya sama tapi jadi Maksud, iya. itu kan benar-benar gara-gara harga bahan baku tapi kalau di kita sebenarnya ketika harga normal sih kita karena kita proses dari nol dari bahan mentah beda halnya ketika buka usaha memang bukan dari bahan mentah itu pasti prosesnya lebih tinggi tapi karena dari mentah kalau harga normal kita jadi tinggi jadi ketika harga naik di bawah 30% kita nggak akan ada perubahan kita masih berani walaupun ya otomatis revenue masih turun tapi buat kita itu fine karena ya oke lah ya namanya juga usaha kadang naik kadang turun jadinya nggak rugi dengan sampai di atas kenaikan 30% kalau udah 30% kemungkinan entah itu kita pengurangan item ada beberapa lagi atau kita harus muter otak lagi supaya dapat revenue dari bahan baku yang tidak berubah. Contohnya karena kenaikan ayam sekarang itu 20% ya, dan nggak ada tanda-tanda penurunan, makanya kita coba cari karena ayam sama daging ayam sama cekernya jauh prosesnya kayak gitu. Jadi selalu nyari peluang, nggak harus berubah yang udah. Mungkin dari kami sekian Mas. Ya. Terima kasih banyak konfirmasi